Pernahkah kamu merasa ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencana? Ingin segala sesuatu berada dalam kendalimu, baik itu pekerjaan, hubungan, bahkan hal-hal kecil dalam hidup. Rasanya jika sedikit saja melesat dari ekspektasi, muncul rasa cemas, takut, bahkan frustrasi. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu begitu ingin mengendalikan semuanya? Kadang obsesi untuk mengontrol semua aspek di hidup kita bukanlah soal keinginan menjadi perfeksionis semata. Di balik itu, ada trauma yang tidak disadari. Trauma yang mengajarkan kita bahwa kehilangan kendali itu menyakitkan, mengecewakan, bahkan membahayakan. Trauma seringkali meninggalkan jejak yang halus namun kuat. Mungkin di masa lalu ada momen-momen kamu merasa tidak aman, terabaikan, atau dikhianati. Ketika hal itu terjadi, otakmu belajar satu hal, aku harus melindungi diriku sendiri, dan aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Keinginan untuk mengontrol muncul sebagai mekanisme bertahan. Ketika kamu mengendalikan segalanya, kamu merasa aman. Tidak ada ruang untuk kejutan yang mungkin menyakitimu lagi. Tetapi ironisnya, semakin kamu mencoba mengontrol segalanya, semakin kamu merasa tertekan dan tidak puas. Trauma juga membuat kita sulit memahami dan menerima emosi. Ketika rasa sakit, marah, atau kecewa muncul, kita cenderung mengabaikannya, menekannya, atau mengalihkan perhatian ke hal lain. Distraksi ini seringkali berubah menjadi obsesi. Obsesi untuk selalu sibuk, untuk meraih kesempurnaan, atau memastikan semua hal berjalan sesuai dengan keinginanmu. Obsesi ini adalah cara kita untuk melarikan diri dari rasa tidak nyaman dalam diri kita. Padahal, semakin kita menghindar, semakin kuat perasaan itu menumpuk di dalam hati. Yang pertama, sadari pola pikirmu. Langkah pertama adalah menyadari bahwa keinginan untuk mengontrol segalanya tidak membuatmu bahagia. Ini hanyalah pola pikir yang terbentuk akibat pengalaman masa lalu. Ketika kamu mulai merasa cemas karena sesuatu tidak berjalan dengan sesuai rencana, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu apa yang sebenarnya aku takutkan. Yang kedua, belajar mengolah emosi. Izinkan dirimu untuk merasakan apapun yang kamu rasakan. Jika kamu marah, sedih, atau kecewa, itu semua adalah hal yang wajar. Kamu bisa coba menulis di jurnal atau berbicara dengan orang yang kamu percayai. Mengakui emosi adalah langkah awal untuk memahami dan mengolahnya. Yang ketiga, lepaskan yang tidak bisa dikendalikan. Hidup penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Daripada mencoba mengontrol semuanya, fokuslah pada apa yang benar-benar bisa kamu ubah. Caramu merespon situasi, keputusan yang kamu buat, dan perspektifmu terhadap masalah. Yang keempat, bangun kepercayaan diri dan orang lain. Kadang keinginan untuk mengontrol muncul karena kita tidak percaya kepada diri sendiri ataupun orang lain. Belajarlah untuk menerima bahwa kamu tidak harus sempurna, dan orang-orang di sekitarmu tidak harus sempurna. Berdamai dengan diri sendiri bukanlah perjalanan yang instan, tetapi langkah kecil yang bisa kita ambil setiap hari. Yang pertama, terima masa lalumu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kamu punya kekuatan untuk mengubah cara kamu melihatnya. Daripada menganggap masa lalu sebagai sumber rasa sakit, jadikan itu pelajaran yang membuatmu lebih kuat dan bijaksana. Yang kedua, maafkan diri sendiri. Ingat bahwa kamu hanya manusia. Kita semua hanya manusia. Kamu mungkin pernah membuat kesalahan, dan itu tidak apa-apa. Coba katakan pada dirimu, aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa pada saat itu. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang membawa kedamaian. Cari hal-hal sederhana yang membuatmu merasa tenang, seperti meditasi, menulis, atau sekedar mendengarkan musik sambil minum kopi. Kegiatan ini membantumu terkoneksi dengan dirimu sendiri. Keinginan untuk mengontrol segalanya adalah refleksi dari ketakutan dan rasa tidak aman yang pernah kita alami. Tapi hidup bukanlah tentang menghindari ketidakpastian. Hidup adalah tentang menerima bahwa ketidakpastian itu ada. Dan kita tetap baik-baik saja meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan. Berhentilah berjuang melawan dirimu sendiri. Beri dirimu ruang untuk bernapas, untuk merasakan, dan untuk menerima. Melepaskan adalah kata yang sederhana, tetapi seringkali terasa begitu berat. Kita cenderung menggenggam apa yang ada di depan kita, entah itu kenangan buruk, hubungan yang menyakitkan, atau rasa bersalah yang mendalam. Kita berpegangan erat, berharap bahwa dengan terus coba mengendalikan, kita bisa memperbaiki segalanya. Namun kenyataannya,
Semakin kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, semakin besar luka yang kita rasakan. Luka itu bertahan bukan karena kejadian di masa lalu, tetapi karena kita belum belajar untuk melepaskannya. Melepaskan berarti membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Ketika kamu terus berusaha mengontrol apapun yang di luar kendalimu, kamu hanya akan menambah tekanan pada dirimu sendiri. Luka yang seharusnya bisa sembuh perlahan, malah terus terbuka, karena kamu menggali rasa sakit itu setiap hari. Melepaskan adalah cara untuk memberi ruang bagi luka untuk sembuh. Ketika kamu berhenti memaksakan dirimu, kamu memberikan dirimu kesempatan untuk bernapas, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru, dan untuk menemukan kedamaian yang sudah lama kamu cari. Yang pertama, sadari bahwa kamu tidak bisa mengontrol segalanya. Ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendalimu. Mengakui bahwa kamu tidak bisa mengubah semuanya adalah langkah pertama untuk melepaskan. Yang kedua, terima perasaanmu tanpa menghakimi. Kadang kita takut melepaskan karena kita merasa harus memegang rasa sakit itu untuk mengingatkan diri kita terhadap sesuatu. Tapi kamu tidak harus terluka untuk menghargai pelajaran yang telah kamu dapatkan. Rasa sakit itu valid. Rasa sedihmu juga valid, tetapi tidak perlu menjadi teman abadi. Yang ketiga, percayalah pada proses hidup. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi itu tidak berarti hidup tidak indah. Kadang apa yang kamu lepaskan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Percayalah ada hal-hal yang sudah diatur dengan cara yang lebih baik dari apa yang kamu bayangkan. Ketika kamu memilih untuk melepaskan sesuatu yang di luar kendalimu, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda kekuatan bahwa kamu memberikan dirimu izin untuk berhenti berjuang melawan arus dan mulai menerima bahwa tidak semua harus berjalan seperti yang kamu inginkan. Karena apa? Karena kamu layak untuk hidup tenang, kamu layak untuk hidup bahagia, meskipun semuanya tidak sempurna. Karena luka itu tidak akan sembuh jika kamu terus menyentuhnya. Kamu tidak perlu membawa semua beban itu sendirian. Lepaskanlah perlahan. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu. Dalam prosesnya, kamu akan menemukan bahwa dengan melepaskan, kamu tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kamu menemukan kedamaian dan menemukan dirimu sendiri kembali. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri.